Nama saya di budaya, nama Mitofo, Kayanamita. Jumpa lagi di Dharma Universal bersama saya, Aldrich. Topik menarik kali ini yang sering terjadi di para kalangan remaja yaitu bullying dan luka yang tak terlihat. Bullying adalah perilaku agresif yang sering diulang-ulang dan disengaja untuk menyakiti atau merendahkan orang lain, baik secara verbal, fisik, maupun sosial dan cyberbullying. Kita langsung tanyakan kepada Yang Mulia Bhiksuni Badadita Sampati Stawira. Amitofo Suhu. Amitofo. Jadi Suhu, saya punya pertanyaan ni. Suhu, bagaimana pandangan Buddhisme terhadap tindakan bullying dan apakah ini termasuk pelanggaran sila? Baik, nama saya di budaya, nama budaya Amitofo. Saudara-saudari sedharma, para generasi muda terutama, bullying itu sering sekali terjadi dari lingkungan sekolah sampai ke masyarakat ya. Jadi apakah termasuk pelanggaran sila? Pertama. Nah, seperti kita ketahui sila pertama itu kan mengenai pembunuhan. Nah, Suhu, apakah termasuk pelanggaran sila pertama? Saya katakan bisa. Kenapa? Karena sila pertama itu termasuk juga kita harus menjauhi yang namanya menyakitin makhluk hidup. Kita kalau menyakiti makhluk hidup itu juga masuk ke ranah pelanggaran sila pertama. Nah, bagaimana dengan membunuh? Kita memang tidak membunuh fisik dari seseorang yang kita bully, tetapi kita membunuh rasa aman mereka. Tentu dong, para korban bullying, dia akan merasa tidak aman kalau bertemu dengan mereka yang sering membuli dia. Kita juga termasuk membunuh rasa percaya diri mereka. Yang awalnya mereka mungkin sudah minus percaya diri, kemudian dibully lagi, itu membunuh karakter. Mungkin dia bisa berkembang, dia bisa lebih baik, kemudian dia harus menghadapi bullying setiap saat, ya kita membunuh secara tidak langsung. Jadi kalau kemudian bukan hanya pelanggaran sila pertama yang dibahas di sini, kita juga ngomongin tentang ucapan benar yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kita tahu bahwa bullying itu bukan hanya melanggar sila pertama, tetapi juga termasuk ke ucapan yang salah. Tentu seseorang membuli orang lain tidak akan dengan kata-kata yang yang menyenangkan telinga yang dibuli, ya mereka tentu akan menggunakan kata-kata yang mungkin kasar, menghina, sebagainya. Nah itu sekali membuli, coba bayangkan kita telah melanggar dua sila. Ya, jadi tentu konteksnya adalah bully ini tuh melanggar sila. Berarti tetap melanggarin sila ya. Iya. Nah, saya punya pertanyaan lagi, Suhu. Dalam hukum karma, apa akibat dari menyakiti makhluk lain secara sengaja, baik fisik maupun emosional, Suhu? Oke. Kita ngomongin karma. Kita tahu bahwa karma itu bukan polisi. Karma itu bukan polisi yang bisa menghukum. Tetapi karma itu adalah hukum alam. Ya, saya sering mengatakan bahwa karma itu adalah hukum paling adil sejagat dunia, sejagat semesta ini. Kenapa? Ketika kita menanam bibit yang tidak baik, kita akan mendapatkan kembali bibit apa yang kita tanam. Ketika kita membuli seseorang dengan kata-kata yang membunuh karakter dia, membunuh rasa percaya diri dia, nah itu akan kembali ke kita pelaku bullying itu. Dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk kita sering, kalau kita bunuh karakter mereka, bunuh kepercayaan diri mereka, sehingga karma itu akan kembali dalam waktu yang kita tidak tahu kapan masanya, tetapi pasti akan kembali dalam diri kita dalam bentuk misalnya orang tidak akan percaya kepada kita. Atau tiba-tiba kita yang merasa kita percaya diri, ketika karma itu masak, kita akan selalu merasa krisis percaya diri.
kemudian tidak dihargai orang lain. Kemudian kita bisa menerima buah karma dalam bentuk kita selalu merasa was-was, gelisah. Pernah dong kita merasa gelisah. Penyebabnya apa? Kita nggak tahu. Tapi kita selalu merasa gelisah. Itu mungkin karma dari perbuatan masa lalu yang mungkin kita pernah membuli secara tidak langsung. Ikut-ikutan teman misalnya. Ya, jadi rasa gelisah, cemas, tidak dihargai orang lain, tidak dapat teman yang tulus. Nah, kita banyak teman nih, tapi kalau kita dulu pernah menanam bibit yang tidak baik, misalnya kita sering membuli orang lain, kita akan dapat karma itu kita punya teman, tapi tidak ada satupun yang tulus kepada kita. Ya, tidak dihargai orang lain, tidak mendapat kepercayaan dari orang lain, itu semua buah karma yang akan kembali kepada pelaku bully itu sendiri. Jadi pasti karma itu akan berjalan seperti apa yang kita tanam, demikian itulah yang akan kita petik. Jadi daripada alih-alih membuli orang lain, lebih bagus kita mungkin belum bisa menjadi bodhisattva yang menolong semua makhluk, tapi paling tidak jadilah teman yang tidak menyakiti teman. Ya, mulailah dari jangan menyakiti teman kita sendiri. Kita mungkin belum bisa merangkul semua makhluk hidup, tapi belajarlah, mulailah dari teman. Jangan nyakiti teman, baik itu dengan ucapan ataupun tindakan, termasuk pelaku bully, karena dampaknya itu sangat luas sekali. Ya. Berarti apa yang kita lakukan akan tercerminkan kepada kita sendiri ya, Suhu ya. Untuk pertanyaan terakhir nih, Suhu, bagaimana ajaran Buddha melihat hubungan antara penderitaan pelaku dan korban, dan apakah keduanya bisa disembuhkan melalui Dhamma? Baik. Nah, dalam Buddhisme, kita sebenarnya baik pelaku dan korban, kita sama-sama melihat mereka sebenarnya dalam kondisi duka. Diyakini bahwa pelaku bullying, dia juga sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Seseorang bisa memilih menyakiti orang lain, berarti kondisi batinnya tidak sedang baik-baik saja. Nah, kita juga mengasihani mereka, pelaku bullying. Ya, mungkin mereka berangkat dari rasa iri, rasa cemburu, apapun itu, berarti ada penyakit batin mereka. Kita kasihan kepada pelaku bullying. Demikian juga dengan korban bullying. Jadi sebenarnya mereka itu, kedua pihak ini dalam kondisi duka. Mereka hanya di sisi yang lain dari samsara ini, sisi yang berbeda. Tetapi kedua belah pihak sama-sama dalam duka. Tentu Dharma akan selalu hadir menjadi obat, menjadi jalan yang bisa mengobati baik pelaku maupun korban itu sendiri. Nah, kalau kita ngomongin Dharma itu kan menyelamatkan, berarti save, ya. Nah, kita mulai dari kata S. Save itu benar stop hurting, berhentilah menyakiti, itu stop hurting. Kemudian A, aware of karma. Ketika Anda memilih kenapa Anda harus berhenti menyakiti? Karena kita takut hukum karmanya, akibat yang kembali kepada kita. Kemudian F itu adalah fill with kindness, isilah dengan kebaikan, alih-alih daripada kita menyakiti orang lain. Kemudian E itu ada embrace itu adalah rangkullah teman kita, rangkullah semua pihak. Daripada kita menyakiti mereka, lebih bagus kita merangkul teman. Bukankah ada satu kata yang sangat bijak, yaitu musuh 1000 mudah dicari, teman 1 susah dicari. Jadi rangkullah semua teman kita daripada kita memilih menyakiti mereka. Jadilah bodhisattva, mulailah dari teman kita, lingkungan kita, teman kita, keluarga kita, baru kita bisa mengasihi lebih luas ke semua makhluk.
Berarti kita harus menjalankan dhamma ya, mempraktekkan dhamma. Baik, Sia Suhu, Kalyana Mita. Setelah mendengar sharing dhamma hari ini, kita sudah mengetahui tentang istilah bullying. So, say stop to bullying. Ingat, selalu nonton dhamma universal, dhamma tak lapuk oleh waktu.